Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, ini ibu coba buatkan lagi materi atau penjelasan contoh yang ada di materi dalam bentuk video. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan atau menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada materi yang sudah ibu share kemarin, itu ada contoh soal gambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang terdiri dari 4 pertidaksamaan seperti berikut. Yang pertama 2x plus 4y kurang dari sama dengan 8. Yang kedua 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Yang ketiga x lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat y lebih dari sama dengan 0. Pada pembahasan materi pertama dulu kita sudah belajar menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Jadi yang hanya terdiri dari satu pertidaksamaan. Sekarang kita akan menggambarkan beberapa pertidaksamaan yang kita gabungkan dalam satu gambar. Caranya ini untuk mempermudah atau untuk menjelaskan kalian, mengingatkan kembali tentang bagaimana cara mengarsir daerah, mengarsir atau menentukan daerah himpunan penyelesaian atau yang bukan daerah penyelesaian, ya. Ini ibu sengaja buatkan satu persatu terlebih dahulu dari sistem pertidaksamaan yang ada, baru kemudian nanti kita akan gabungkan menjadi satu gambar. Sebetulnya ini yang menjadi yang dalam satu gambar itu yang merupakan jawaban, ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal itu tidak perlu kalian gambar dipecah-pecah terlebih dahulu baru digabung. Jadi langsung saja kalian gambar dalam bentuk gabungannya, ya. Tapi ini untuk mempermudah ibu jelaskan dipisah-pisah terlebih dahulu, ya, agar kalian yang belum paham bagaimana menentukan mana sih yang daerah penyelesaian, mana yang bukan, mudah-mudahan dengan ini bisa lebih paham. Ya, kita mulai dari pertidaksamaan pertama, yaitu 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 8. Dari pertidaksamaan tersebut kita dapatkan koordinatnya yaitu 0,2 dan 4,0. Masih ingat kan bagaimana cara menentukan koordinat-koordinat dari pertidaksamaan linear dua variabel? Masih, ya, karena dari tugas yang sudah masuk beberapa ini rata-rata sudah betul membuat garisnya. Salahnya hanya di menentukan daerah penyelesaiannya. Makanya ibu langsung ini sekarang ke bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya, bukan bagaimana cara menggambar garisnya, ya. Nah, sekarang setelah didapat koordinat 0,2 dan 4,0 dan kemudian kita buat menjadi satu garis, maka tinggal kita tentukan mana daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita lihat tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan pada pertidaksamaan yang pertama adalah kurang dari sama dengan. Karena itu, maka DP-nya ada di bawah garis. Betul, waktu pembahasan yang pertama sudah ibu jelaskan ini, ya. Tapi untuk mengingatkan kembali, kalau lebih kecil atau lebih kurang dari sama dengan, itu DP-nya ada di bawah garis. Karena DP-nya ada di bawah garis, maka yang kita arsir daerah di atas garis. Jadi ini kita akan menggambarkan dengan cara yang diarsir adalah yang bukan DP, ya.
Sebetulnya boleh kalian menggambarkan yang diarsir adalah yang merupakan DP juga boleh. Hanya ini nanti untuk mempermudah hasil akhir ya. Kalau yang diarsir di daerah DP, kadang ada kesulitan kalian menentukan mana sih DP-nya, karena di situ ada beberapa daerah yang sama-sama mendapat atau terkena arsiran begitu ya. Jadi ibu buat yang diarsir adalah yang bukan DP. Jadi pada pertidaksamaan yang pertama kita arsir daerah di atas garis. Kenapa? Karena daerah di bawah garis adalah daerah DP. Kenapa kok yang ada di bawah garis DP-nya? Karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Paham ya? Nah, sekarang ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, gambarnya begini. Ibu yakin kalian sudah tahu dari mana itu didapat koordinat 0,3 dan 2,0. Ya. Nah, sekarang ibu juga sedikit percaya nih ya, mungkin ada beberapa yang sudah paham kenapa kok yang diarsir daerah di bawah garis. Ayo, kenapa? Iya, betul. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Karena itu maka DP-nya ada di atas garis. Sehingga yang diarsir adalah daerah yang di bawah garis. Karena yang di bawah garis itu yang bukan DP ya. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan 0. Itu artinya adalah X yang bernilai positif ya. Nah, positif itu berarti di sebelah kanan sumbu Y. Nah, perhatikan tuh, kalau sebelah kiri kan sudah bernilai negatif, -1, -2 dan seterusnya ya. Tapi kalau di sebelah kanan sumbu Y itu bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena sebelah kanan adalah DP, maka yang sebelah kiri sumbu Y yang kita arsir. Ya, karena itu bukan daerah penyelesaian atau bukan DP. Nah, sekarang pasti nih kalau ini sudah paham kenapa yang diarsir di bawah sumbu X. Kenapa coba? Iya, karena pertidaksamanya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Itu artinya Y yang bernilai positif. Y yang bernilai positif berarti di atas garis, di atas sumbu X. Karena yang di atas sumbu X adalah DP, maka yang di bawah sumbu X itu bukan DP. Karena itulah kita arsir ya. Ini gambar yang keempat. Nah, setelah itu keempat-empatnya kita sudah mengerti gambarnya masing-masing. Kita gabung nih, kita gabung jadi satu. Nah, itu ada garis yang melalui 0,3 dan 2,0 ya. Ada garis yang melalui 0,2 dan 4,0. Nah, arsirannya sama persis ya. Yang melalui 0,2 dan 4,0 diarsir ke atas sebelah atas garis. Yang melalui 0,3 dan 2,0 yang diarsir adalah yang di bawah garis. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0 yang diarsir adalah sebelah kiri sumbu Y. Dan untuk Y lebih dari sama dengan 0 yang diarsir sebelah bawah sumbu X. Sehingga tuh kalian bisa lihat di situ ada daerah yang sama sekali tidak terkena arsiran. Bu, itu kok bagian atas itu ada yang kosong-kosong gak kena arsiran. Itu sebetulnya terkena arsiran semuanya ya. Dan lihat di sini, ini sebetulnya arsirnya sampai ke atas sana, betul. Sampai ke atas tak terhingga ya. Tapi kalau sampai ke atas betul kan nanti acak-acakan ya. Garis-garisnya
menerjang ke sana, ke tulisan-tulisan atasnya, sehingga kelihatan tidak rapi. Ini juga yang gambar yang kedua itu sebetulnya daerah yang diarsir harus sampai ke bawah terus sana, ke bawah terus ya. Tapi ibu sampai di situ saja, tidak sampai terus ke bawah karena terlalu lama nanti gambarnya ya. Kemudian ini juga yang gambar ketiga, ini ke samping kiri terus sampai ke sana, ke tak terhingga ke kiri. Dan yang gambar keempat juga yang diarsir ke bawah sampai tak terhingga ya. Tapi kan kita nggak mungkin gambar panjang-panjang banget gitu ya. Selain menghabiskan waktu, menghabiskan tinta, menghabiskan buku, juga gambarnya nanti tidak terlalu rapih ya. Jadi diwakili saja oleh sepanjang itu garisnya ya, arsirannya ya. Jadi tidak panjang-panjang banget, tapi kita mengerti, kita harus paham bahwa itu sebetulnya yang dimaksud adalah ya ke atas sampai tak terhingga, ke bawah sampai tak terhingga, ke samping kiri sampai tak terhingga panjangnya ya. Nah, di situ dilihat ada DP, yaitu daerah yang tidak terkena arsiran sama sekali ya. Nah, jadi seperti itu caranya digabungkan. Nah, nanti kalau kalian mengerjakan soal langsung digabungannya saja ya, tidak usah kalian pecah-pecah dulu menjadi 4 gambar kemudian digabung, langsung saja kalian menyelesaikannya dengan cara digabungkan. Kalau ibu mah tadi dipisah-pisah itu agar untuk mempermudah kalian saja untuk memahami bagaimana cara menentukan DP-nya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Terus semangat belajar, jangan mudah menyerah ya. Kalau ada kesulitan bertanya, jangan ragu-ragu ya, jangan diendam saja. Karena kalau ketidakmengertian dibiarkan saja, kita lama-lama malah jadi tambah pusing ya. Silahkan kalian bertanya, nanti kita diskusikan bersama atau bisa ibu jelaskan ulang gitu ya. Demikian saja, mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Selanjutnya kerjakan tugas yang kemarin ya, ibu tunggu sampai besok sore ya, sampai hari Kamis sore. Ini untuk yang kelas 11 IPS gitu ya. Ya, ini saja. Kalau untuk yang kelas 11 IPA baru besok ibu membagi materinya ya. Jadi ibu ulangi lagi. Ibu mohon kerjakan tugasnya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, kalau masih ada yang dibingungkan, silahkan bertanya ya. Demikian saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.